Selamat siang rekan-rekan IIA Indonesia. Kita di sini hanya sharing saja dan sangat senang bersama dengan Pak Osman. Ini nanti akan dimoderate oleh Ibu Dewi atau bagaimana ya? Atau Pak Nur ya? Mungkin saya hanya brief aja, karena nanti kita pasti sangat menarik untuk melihat bagaimana penerapannya secara real di organisasi yang sudah berjalan gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa sih yang terjadi dengan dulu namanya Three Lines of Defense, sekarang namanya Three Lines Model. Jadi memang ada perubahan di sini, di mana kita lihat tidak ada lagi pemisahan misalnya antara senior management dan juga antara first line dan second line of defense. Secara ringkas beginilah perubahan gambar ya mengenai Three Lines Model yang telah di-issue IIA pada 20 Juli yang lalu. Ada 6 prinsipal di situ. Ada governance, ada governing body rules, ada management dan juga serta second line role-nya apa, lalu ada third line independence dan creating serta protecting value. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penerapan Three Lines Model yang baru. Ada key roles untuk penerapan Three Lines Model Principles yang 6 tadi. Pertama adalah governing body, ya. Kemudian ada management, ada internal, ada external assurance provider. Nah, siapakah individual-individual yang memerankan peran dalam Three Lines of Model ini? Pertama adalah governing body. Disebutkan bahwa governing body ini adalah individual yang accountable kepada stakeholders atas kesuksesan organisasi. Kedua adalah manajemen, yaitu orang-orang ataupun tim support function yang di-assign untuk memberikan produk ataupun jasa kepada klien dari organisasi tersebut, kepada customer. Berikutnya adalah internal audit. Internal audit adalah mereka yang secara independen bekerja dari manajemen, independen dari manajemen untuk memberikan assurance dan juga insight mengenai kecukupan risk management serta memberikan insight tentunya kepada manajemen. Berikutnya adalah external assurance provider. Di sini adalah individual yang berada di luar organisasi yang memberikan assurance mengenai pemenuhan baik itu peraturan perundangan ataupun permintaan-permintaan spesifik oleh manajemen ataupun governing body yang sifatnya adalah complementary dari internal sources of assurance. Kalau dulu kita lihat bahwa di sini disebutnya hanya external audit, ya, hanya external audit. Sekarang adalah external assurance. Jadi tidak hanya harus external audit, tetapi siapapun di organisasi yang memberikan assurance baik itu atas peraturan perundangan ataupun atas specific request yang diminta oleh manajemen maupun governing body untuk menambah internal assurance yang sudah ada. Nah, governing body roles dan management role serta internal audit role tentu punya perannya masing-masing. Pertama adalah kita perlu lihat governing body rules ini apa. Dia harus menerima accountability dari stakeholders untuk oversight dari organization. Berikutnya adalah meng-engage stakeholders untuk memonitor, tapi juga nurture culture ethical behavior, gitu ya, meng-establish structure dan proses untuk governance, lalu mendelegate responsibility kepada manajemen dalam pencapaian objektif perusahaan, menentukan appetite risk, melakukan juga oversight dari risk management, termasuk internal control. Lalu maintain oversight dari compliance, legal, regulatory, ethical expectation, dan establish, overseas, and independent, objective, and competent internal audit function. Kalau kita lihat role-nya ini, mixing kalau kita bawa ke ranah Indonesia, Undang-Undang PT, jadi ada part-nya adalah tugasnya direksi, ya, seperti internal control, risk appetite, tetapi ada juga role-nya Dewan Komisaris, seperti pengawasan. Jadi, karena memang konsepnya di sana governing body-nya mungkin hanya satu board, sementara kita adalah 2 board. Management roles itu tentu yang tadi day to day menjalankan aktivitas. Di sini
first dan second line roles ini bisa aja blended, bisa separated gitu ya. Jadi bisa aja satu secara realnya mungkin dalam struktur organisasi ada satu kepala departemen di mana bawahnya dia termasuk ada fungsi compliance ada juga, itu ada di second line. Ada fungsi risk management ada juga, ada di second line. Tapi mungkin dia juga ada unit lain di dalam departemen tersebut atau sub-department yang juga melakukan fungsi first line. Jadi bisa blended gitu ya, ataupun bisa separated. Kemudian ini pengaruhnya nanti kita juga lihat bagaimana relationship within key roles gitu. Nah, kalau kita lihat tentu governing body adalah yang memberikan tone dan direction ke bawah. Nah, lalu dari situ didelegate-lah responsibility untuk pencapaian organisasi. Tentunya governing body ini menerima laporan dari manajemen atas progres rencana, gitu ya, seperti apa actualnya, apakah ada penyimpangan, dan juga laporan-laporan lain terkait risiko dan pengelolaan risiko. Nah, sementara kalau kita lihat bagaimana dengan hubungannya dengan internal audit. Dengan internal audit tentu internal audit accountable kepada governing body. Nah, di sini kita lihat bahwa governing body memang responsible untuk oversight dari internal audit dan memastikan bahwa function secara benar sesuai dengan tujuan dari keberadaan sebuah fungsi internal audit. Dan satu lagi yang dulu tidak dibahas adalah mengenai hubungan antara manajemen dan internal audit. Tentu dengan tetap memperhatikan independensi bahwa internal audit adalah separated dari manajemen, harus tentunya ada di sini disebut ada regular interaction antara internal audit dengan manajemen untuk memastikan bahwa pekerjaan internal audit itu relevan dan juga align dengan strategic objektif dan juga operational needs dari perusahaan. Jadi kuncinya kalau saya boleh sampaikan mungkin adalah harus ada relationship yang baik antara semua key roles ini, tetapi semuanya harus dengan tujuan yang satu, align dengan objektif organization. Jadi tidak lagi hanya memikirkan objektif dari unit-unit masing-masing. Nah, kalau saya boleh summary-kan, mungkin key points dari update ini adalah, walaupun banyak sekali poin-poin yang berubah dibanding dengan 3 lines of defense yang dulu, kalau boleh dibilang sebenarnya ini adalah sebuah governance model. Jadi bukan saja sebuah model risk management, karena di sini mengatur akuntabilitas dan peran masing-masing. Dan dengan adanya simplifikasi, boleh separated, bisa ada yang di blur, principle base itu mereduce red tape gitu. Karena upliner reporting hanya kepada governing body. Tidak ada lagi dulu ada line senior management baru governing body. Jadi red tape itu berkurang gitu ya. Dan mengclarify bahwa first line dan second line itu adalah bagian dari manajemen yang involved dalam operation day to day, serta terpisah dari internal audit, sehingga ada independensi dijaga di situ. Tapi tentunya dengan kolaborasi dalam appropriate konteks tadi saya sampaikan, agar tidak ada breach dari independensi, tetapi mengurangi adanya silo dan membuat manajemen risiko dalam organisasi tentunya lebih efektif. Nah, satu lagi juga yang perlu diperhatikan bahwa lines yang ada di dalam model yang baru ini tidak merefer kepada structural element, tetapi lebih kepada pemisahan dari roles dan bahwa adanya kepentingan untuk antar roles itu untuk operate concurrently. Kemudian model yang baru ini adalah model yang berdasarkan prinsipal. Nah, kalau kita bicara principle base gitu ya, sebenarnya itu adalah untuk kita bisa menginterpretasikannya masing-masing sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Jadi bisa saja ada yang menginterpretasikannya governing body itu hanya BOC, BOD adanya di manajemen. Tapi kita harus lihat lagi, itu semua harus diadopt dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku bagi organisasi kita. Karena bisa saja perseroan tentu ikut undang-undang PT, lalu ada organisasi lain yang memiliki undang-undang tersendiri, gitu ya, yang mengatur bagaimana board atau governing bodies yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi memang dalam mengadopnya harus ada flexibility
tetapi didasarkan oleh principles. Bagaimana kita sebagai organisasi harus merespon? Gitu ya. Tentu ini bisa menjadi inisiasi bagi kita untuk mengenhance apa yang sudah kita lakukan saat ini di organisasi kita. Pertama adalah tentu kalau kita sudah mau mengenhance, berarti kita mau mengadopt approach yang baru ini. Dan perlu ingat tadi saya sampaikan bahwa ini principle based, dan adapting the model itu harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi organisasi kita. Jadi tidak usah terlalu kaku dalam mengartikannya sepanjang objektifnya tercapai dan sesuai, tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam situ. Karena kita tadi harus lihat undang-undang dan lain-lain di negara kita yang juga relevan kepada organisasi kita. Kalau kita sudah niatan untuk mengadopt principle base tersebut, kita jabarkan, tentu kita harus mapping the existing function. Perannya seperti apa? Apakah ada yang tidak align saat ini? Dan itu merupakan sebuah opportunity untuk bisa ada perbaikan tentunya. Berikutnya adalah mereduce unnecessary reporting lines, karena tidak lagi terlalu banyak jenjangnya. Dan tentunya dengan adanya kolaborasi itu enhancing the quality of reporting dan bisa lebih valuable kepada governing body. Kemudian adalah tidak berhenti untuk selalu mengingatkan bahwa risk management itu adalah tanggung jawab manajemen, dan khususnya first line yang day to day melakukan di lini pertama. Dan yang paling berat sebenarnya adalah mengencourage dan mempromote the needs untuk practice effective communication antara key roles tadi. Itu menurut saya sebuah challenge yang sangat besar sebenarnya, walaupun pesannya adalah komunikasi, tetapi komunikasi itu tidak semudah menulis gitu kan di dalam sebuah laporan. Jadi, tapi tentu kita sepakat intinya adalah ini adalah sebuah governance model dan kita harus adopt principle base tersebut yang kita jabarkan dan disesuaikan dengan struktur peraturan perundangan di negara kita yang relevan dengan organisasi kita, ya, dan tentunya harus ada kolaborasi dan komunikasi untuk mengurangi silo dan duplication, dan didukung oleh clear roles dan responsibilities tentunya, karena orang tidak akan bisa bekerja dengan yang kita harapkan kalau tidak ada clear roles dan responsibilities-nya. Hal itu semua apabila dijalankan pasti akan positif untuk organisasi apapun di segala size, di segala sektor. Mungkin sekilas mengenai perubahan three lines of model yang baru ini adalah seperti ini. Saya mungkin ucapkan terima kasih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, dan kita sampaikan mungkin setelah ini Pak Osman ya. Saya kembalikan dulu kepada Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Bu Nila, luar biasa. Ini kupas tuntas dari model three lines model yang baru saja di announce oleh iGlobal. Sangat lengkap. Mungkin kali ini sekarang waktunya Pak Osman, Chief Audit dari Pelindo 2, untuk memberikan sharing sessionnya terkait dengan model yang sudah ada di publish oleh Angela atau yang ada di Pelindo 2 saat ini. Monggo silakan Pak Osman. Ada pertanyaan juga di grup nanti, di chat kita lanjutkan nanti. Ya Pak, monggo Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur, Presiden IAIA Indonesia Pak Hari, Vice Presiden Bu Angela, kemudian para board, ada senior saya Ibu Mirawati Sujono, Pak Edi Mulya, teman-teman Pelindo 2, serta member IAIA Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin nanti saya izinkan saya untuk share screen, tapi mungkin saya ingin sedikit mengulas terkait kenapa diperlukan update terhadap three line of defense ini. Karena ada beberapa hal. Pertama, fokusnya three line of defense ini pada pertahanan, artinya pada strategi bertahan. Sementara dalam keadaan tertentu mungkin strategi ini udah nggak cocok lagi, karena menurut seni strategi kuno,
pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Artinya apa? Kita harus membuat satu inovasi, kita harus membuat satu langkah, kita harus membuat satu perubahan, sehingga dengan demikian keberadaan organisasi kita bisa fit, bisa adopt terhadap perubahan yang terjadi. Kedua, yang three line of defense yang lama itu kan silo-silo, sangat kental sekali. Silo dari sisi lainnya manajemen, kemudian silo second-nya adalah risk management, dan yang silo ketiganya silo-silo ini, Bapak Ibu sekalian, tentu akan menghambat ya, karena pada kenyataannya, pada dunia nyata, ada saling irisan, ada saling keterkaitan antara satu line of defense dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian dalam model yang terbaru ini, nanti kita lihat memang ada beberapa interaksi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga tadi betul tidak sesuai, karena katakanlah untuk organisasi yang kecil, Bapak Ibu, tentu tidak bisa semua line of defense ini ada. Kadang-kadang mungkin tadi seperti disampaikan Bu Angela, bahwa first and second line itu digabung dalam manajemen yang melakukan day-to-day operasi. Atau mungkin di sisi lain, second line and third line-nya digabung. Artinya fungsi internal audit juga di situ berfungsi sebagai risk management. Tapi tentu ini tadi dikaitkan dengan optimal mana yang akan dicapai oleh satu unit tertentu. Karena kalau skalanya besar mungkin tadi bisa dipisahkan, tetapi kalau skalanya kecil itu mungkin hanya memerlukan penggabungan. Yang ketiga terkait dengan peran audit internal. Yang lama itu tentu sangat membatasi. Artinya ruang internal auditor untuk melakukan perannya, yang mana peran internal auditor itu sudah berubah dari yang hanya assurance menjadi assurance dan consulting. Terkait dengan consultingnya, apabila yang three line of defense yang lama itu diterapkan, itu ruangnya sangat sedikit. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, kami akan mencoba menerapkan, menggambarkan apa yang kami implementasikan di Pelindo 2 terkait dengan implementasi three line of defense update, atau yang sekarang kita kenal dengan three line model. Mohon saya mau sharing Bapak Ibu, kalau tolong dibolehkan, saya masih disable untuk sharing. Mungkin admin tolong saya dikasih. Saya masih disable untuk sharing, Ibu Dewi atau Pak Nur. Halo. Mungkin udah bisa sekarang, Pak. Udah bisa. Oke, saya baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan izinkan saya memaparkan sharing terkait dengan implementasi three line of defense update, atau sekarang dikenal dengan three line model. Pertama, tadi kalau secara detail sudah disampaikan oleh Ibu Angela terkait dengan apa-apa sih perubahan dan apa-apa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam three line model ini. Saya ingin mengquote Bapak Ibu sekalian paragraf kedua dari introduction dari three line model ini. Jadi paragraf ini akan saya bagi Bapak Ibu sekalian ke dalam bagaimana penerapan dari tiap item atau tiap frase yang ada itu di kami di IPC. Nah, saya bagi dari second paragraf ini menjadi 7 bagian. Nanti akan saya kupas atau saya sampaikan sharing satu-satu terkait masing-masing bagian. Yang pertama tadi tentu latar belakangnya adanya turbulent, adanya ketidakpastian yang makin tingkat, volatility yang makin tinggi, kepentingan manajemen yang berbeda dan sebagainya, itu menyebabkan organisasi harus lebih efektif baik dari struktur maupun proses sehingga bisa mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau kita lihat kaitannya Bapak Ibu, ada struktur, ada proses, ada objektif. Nah, kami di Pelindo 2 menggambarkan ini nanti ke dalam satu flow yang kami yakin bahwa itu akan memberikan satu kontribusi yang besar terhadap pengelolaan perusahaan. Jadi kalau kami gambarkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan flow yang terjadi di kami,
manakala kami melakukan pengolahan perusahaan dari mulai perencanaan sampai nanti monitoring. Nah, di situ di tempat kami kalau terkait dengan structure kami ada beberapa divisi atau manajemen yang melaksanakan fungsi masing-masing. Contohnya di kami ada perencanaan strategi korporasi, ada satuan pengawasan internal, ada sekretariat korporasi yang itu ada di Dirut, Bapak Ibu, di lehernya Dirut. Nah, dengan demikian secara independen, internal audit di kami secara independen strukturnya sudah sesuai, sudah best practice gitu kan. Dengan demikian independensi mereka terjaga. Tapi juga independensi satuan pengawasan internal itu juga dalam implementasinya itu juga kami terapkan. Contoh, kalau teman-teman SPI melakukan audit di suatu tempat, maka kita akan lihat dulu dari segi benturan kepentingan. Misalnya, apakah teman-teman auditor ini baru saja berada di organisasi tersebut. Kalau dia baru saja ada di situ, maka dia tidak akan bisa untuk mengaudit, jadi akan digantikan dengan yang lain. Nah, contoh itu dari segi independen. Nah, kedua dari struktur organisasi, Bapak Ibu, kami menerapkan tadi strukturnya itu bahwa ada yang harus independen, ada yang terkait dengan strategik perusahaan, yaitu perencanaan strategi korporasi, tetapi ada juga divisi-divisi yang merupakan action, yang day-to-day operasional. Nah, akan kami gambarkan flow di IPC atau di Pelindo 2 bagaimana kami melakukan hal tersebut. Pertama-tama kami akan gambarkan terkait dengan rencana kerja manajemen atau penyusunan RKAP dalam 1 tahun. Ini flow-nya mudah-mudahan bisa saya sampaikan secara singkat, Bapak Ibu, karena mungkin waktu terbatas. Pertama tadi kita tahu dalam three line of model yang baru itu ada objektif. Jadi, nah objektif ini tentu sesuatu yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Objektif inilah yang menjadi tujuan dari suatu organisasi, suatu perusahaan yang akan kita raih. Dengan demikian, objektif ini akan ditetapkan. Nanti di flow berikutnya akan kita lihat bagaimana flow-nya. Nah, setelah objektif itu ditetapkan, tentu objektif ini akan merupakan turunan dari visi dan misi strategi perusahaan yang akan dituangkan dalam objektif baik secara korporasi maupun di masing-masing divisi atau unit yang lebih kecil. Nah, secara teori Bapak Ibu kita tahu objektif ini akan ada risiko-risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan objektif tersebut. Nah, objektif ini ditetapkan oleh siapa Bapak Ibu? Objektif ini ditetapkan atau di-guidance oleh perencanaan strategi korporasi dan risk owner atau business owner, business process owner. Nah, dengan demikian mereka lah teman-teman yang menetapkan objektif ini berdasarkan tadi visi, misi, strategi, dan tentu ekspektasi stakeholder dan sebagainya, atau mungkin keadaan-keadaan yang ada di internal, hingga objektif ditetapkan. Setelah objektif ini ditetapkan, Bapak Ibu, kemudian di situ kita lihat ada nggak risiko-risiko yang menghambat atau menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Nah, identifikasi risiko yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan itu dilakukan oleh divisi manajemen risiko dan risk owner. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini tadi ada line atau garis yang kabur, yang blur, karena itu tadi tidak bisa risk owner itu hanya sendiri melakukan tadi katakanlah perencanaan tanpa juga di-manage, disupervise oleh divisi manajemen risiko ketika mereka menetapkan risiko. Karena mungkin ada pemikiran-pemikiran, ada insight, ada informasi yang teman-teman divisi risk management bisa feeding kepada risk owner, sehingga dan risk owner yang mengelola bisa menyampaikan informasi terkait risiko yang menghalangi objektif tadi. Nah, kalau kita lihat ini dua flow ini adalah sudah merupakan satunya adalah first line manajemen, yang satunya adalah second line, di mana dua-duanya bisa berdiri sendiri. Katakanlah ketika divisi manajemen risiko nanti melakukan mapping, melakukan identifikasi dan mensimpulkan risiko korporasi, tetapi juga di pihak lain risk management juga turun Bapak Ibu dalam mensupervise teman-teman risk owner, business process owner. Nah, dengan demikian tadi ini yang memang model yang kita terapkan yang baru, karena tadi tidak bisa masing-masing silo-silo. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa objektif yang ada itu bisa dimitigasi, bisa diidentifikasi risikonya oleh teman-teman semua relatif lebih sesuai kenyataan, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan mitigasi atau hal tersebut.
Kemudian Bapak Ibu, ketika risiko-risiko yang akan menghambat tujuan perusahaan ini, baik secara korporasi maupun secara divisi itu sudah ditentukan, tentu akan kita lihat kontrolnya, pengendalian yang ada terhadap risiko-risiko atau masalah yang ada. Nah, kontrol ini Bapak Ibu, kita akan lihat apakah yang sudah ada itu efektif atau tidak. Jadi ketika ada objektif, ada risiko yang menghambat pencapaian tujuan, kita lihat kontrolnya itu efektif atau tidak. Atau kontrolnya itu belum ada. Nah, ini adalah ranahnya satuan pengawasan internal di kami. Jadi satuan pengawasan internal memberikan feedback kepada alur proses ini manakala mereka melihat efektivitas dari suatu pengendalian yang ada, existing. Dengan demikian, kita bisa lihat ada keterkaitan dalam satu flow ini terkait tadi ada manajemennya di situ, ada risknya di situ, dan ada internal auditnya di situ. Nah, kontrol ini termasuk juga kita lihat Bapak Ibu terkait dengan SOP yang ada. Apakah SOP-nya sudah efektif? Nah, SOP itu di kami ranahnya ada di kendali mutu. Dengan demikian Bapak Ibu, integrasi, interkolerasi antara unit-unit yang ada di kami itu dari awal sudah kita jalankan sehingga kami yakin dengan itu bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. Nah, kemudian tentu ketika melihat tadi kontrol yang ada, itu juga ada risk owner-nya di situ Bapak Ibu, karena mereka yang akan mengimplementasikannya di unit masing-masing. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, selalu jadi jargon daripada risk management bahwa everybody is risk owner, everybody ada risk manager. Dengan demikian juga terkait dengan pengendalian internal, everybody is mempunyai tugas dalam pengendalian internal, sehingga dengan demikian bukan jargon ya, filosofi ini yang coba kami terapkan di IPC di Pelindo 2 sehingga kami dulu sudah membuat satu awareness bahwa masing-masing itu adalah sebagai pengelola risiko, masing-masing itu juga sebagai pengelola pengendalian internal. Nah, apabila tahap ini sudah selesai, Bapak Ibu, kita lihat tadi kontrolnya, apakah kontrolnya efektif atau tidak. Kalau tidak efektif kontrol ini, apakah memerlukan satu action, satu mitigasi untuk supaya kontrol ini lebih baik lagi sehingga risikonya bisa kita minimalkan dan objektifnya tercapai. Nah, action ini Bapak Ibu akan kita lihat itu merupakan satu program kerja, satu rencana kerja manajemen. Itu bisa berupa investasi, bisa berupa operasional sehari-hari, bisa berupa peningkatan SDM, bisa berupa teknologi, dan sebagainya. Jadi kalau kami dapat gambarkan Bapak Ibu, rencana kerja manajemen yang ada di IPC itu akan merupakan satu mitigasi terhadap risiko yang memang tadi kurang efektif atau yang belum ada dalam rangka mencapai tujuan. Nah, rencana kerja manajemen ini Bapak Ibu tentu nanti akan merupakan rencana kerja manajemen unit, divisi, dan akan nanti merupakan rencana kerja manajemen korporat. Nah, terkait rencana kerja manajemen itu kita akan melihat apakah dia memerlukan anggaran budget Bapak Ibu. Karena ada rencana kerja manajemen yang tidak memerlukan budget, ada rencana kerja manajemen yang memerlukan budget. Nah, semua terkait dengan anggaran dan faktor keuangan itu ditampung dalam rencana kerja anggaran perusahaan RKAP. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, kami IPC mengharapkan bahwa RKAP yang kami bangun, RKAP yang kami buat itu adalah RKAP yang berbasis risiko. Karena alur ini sudah merupakan satu proses yang saling berinteraksi, yang mengalir, yang mana pada tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan demikian, satu RKAP yang kami buat, kami upayakan itu sudah merupakan RKP yang berbasis risiko. Yang kedua, decision making yang dibuat oleh manajemen itu adalah merupakan decision making berdasarkan risiko. Karena tadi kita sudah melihat ada di situ identifikasi risiko, termasuk juga pengendalian yang ada terhadap hal tersebut. Nah, kemudian tentu ini akan kita monitor, Bapak Ibu, rencana kerja manajemen, RKP ini monitor sesuai dengan timeline-nya akan kita monitor, dan tentu hal ini nanti akan disampaikan juga kepada governing body. Baik di situ ada direksi dan juga tentu di situ juga ada komisaris melalui mekanisme yang memang sudah di best practice dan sudah sesuai aturan.
Berikutnya Bapak Ibu saya ingin coba gambarkan gitu ya kan terkait kira-kira flow daripada penyusunan keterkaitan fungsi ini. Jadi pada sekitar bulan Juli atau mungkin Agustus Bapak Ibu, BOD mengeluarkan message atau pesan-pesan terkait dengan visi perusahaan, arah kebijakan, dan corporate roadmap. Kami sudah membuat corporate roadmap itu berdasarkan tematik. Contohnya ketika 2016 sampai 2020, 2016 temanya adalah fit infrastructure. Artinya apa? Semua infrastruktur yang ada di IPC itu harus duduk dulu. Jadi terkait aturan, terkait kebijakan, terkait mungkin orang, people, itu harus duduk. Kemudian tahun berikutnya setelah semua duduk, maka kami melakukan satu enhancement, artinya peningkatan. Ketika semua sudah duduk, maka operasional itu kita tingkatkan, baik dari segi operasi, SDM, keuangan, maupun pengelolaan lainnya di dalam IPC itu kita tingkatkan. Sehingga dengan demikian, setelah, ya. Bisa di-speed apa 5 menit lagi, Pak? Oke, baik. Nah, dengan demikian dari BOD Message itu, visi misi perusahaan itu, kemudian kami membuat tema dan kami di situ tentukan sasaran atau inisiatif dari masing-masing tema tersebut. Nah, sejalan dengan itu di risk management kita menentukan konteks risiko, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko terhadap tadi sasaran tadi Bapak Ibu. Nah, tahapan ini di risk management disebut risk and control self assessment RCSA. Dengan demikian, ketika ada RKM dan RKAP itu sebetulnya merupakan perlakuan risiko terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul. Dan tentu ini ada ukuran performance indikator, ada monitoring dan review. Bapak Ibu selanjutnya ada paragraf poin yang kedua terkait dengan paragraf kedua itu yaitu supporting strong governance and risk management. Bapak Ibu mungkin di kami ada satu klausul bahwa ketika satu investasi atau satu proyek itu harus memenuhi 3 hal. Pertama kelayakan bisnis, kedua risk management, ketiga compliance. Dengan demikian kita melihat di sini interaksi antara masing-masing organ sehingga dengan demikian itu bisa kita penuhi. Dan kemudian kami membentuk subsidiary governance. Jadi bagaimana pengelolaan antara induk dan anak, bagaimana parenting style antara induk dan anak, dan termasuk salah satunya sinergi di dalam bidang pengawasan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat bahwa governing body receive report from management dan activities. Nah ini ada pertemuan rutin baik antara manajemen, risk management dan SPI dengan komite ataupun antara direksi dengan komisaris. Yang keempat, internal audit itu menyediakan independent objective assurance and advice. Nah ini yang sedang kami coba bangun Bapak Ibu karena kami tidak ingin internal auditor itu hanya peran assurance yang lebih besar. Kita ingin ke depan internal audit itu mempunyai peran di dalam strategic partner dari BOD, dari direksi. On all matters, artinya kami ingin melengkapi teman-teman SPI itu dengan semua kapabilitas, kemampuan untuk bisa melakukan tugasnya. Yang keenam, tentu harus ada inovasi dan improvement. Nah, ini terkait dengan creating values dan protecting values. Tentu kita tidak ingin value yang existing itu tergerus, makanya kita protect. Tetapi kita tidak ingin kehilangan kesempatan, Bapak Ibu, ketika ada peluang di sana. Contoh yang simpel, Bapak Ibu, ketika katakanlah kita ingin melakukan bumi lebih hijau atau operasional lebih hijau, maka kami melakukan elektrifikasi di seluruh lini pelabuhan. Elektrifikasi ini tentu ada harus kita lihat dan SPI sudah melakukan audit terhadap elektrifikasi ini dan mendapatkan satu hasil yang menggembirakan bahwa biaya pemeliharaan kita menurun. Kemudian kedua Bapak Ibu, secara natural teman-teman di lapangan itu akan menghemat energi dengan menggunakan lampu LED. Kami punya perusahaan yang bergerak di bidang energi dan tentu itu merupakan ancaman bagi teman-teman. Tetapi kami masuk ke dalam creating value-nya. Kami masuk ke dalam solar panel. Kami masuk ke dalam insya Allah ke dalam baterai. Dengan demikian kami bisa meng-creating value dalam keadaan yang berubah ini. Kemudian tadi yang ketujuh Bapak Ibu behavior, artinya perilaku. Ini udah kami dengung-dengungkan dan selalu kami sosialisasikan di internal IPC Group bahwa behavior terhadap risiko, behavior terhadap internal control dan juga etik-etik yang harus kami lakukan itu sudah berjalan dan insya Allah mudah-mudahan dengan demikian bisa memberikan satu gambaran terkait penerapan dari triline model di IPC. Kalau kita lihat Bapak Ibu tadi ada 6 prinsip. Kalau saya gambarkan mungkin prinsip-prinsip tadi sebetulnya
sudah tergambar di situ, tetapi karena waktunya mungkin sangat pendek, saya mungkin cukupkan sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Osman, luar biasa Pak sharingnya.